Salam, saya sebagai peserta pelatihan coding di Kabupaten Esbar tahun 2025 akan melaksanakan OJT 2 di Satuan Pendidikan UPTD SD 078490 Teraha, Kecamatan Mandi Utara, Kabupaten Esbar. Berikut videonya. Ya, bagaimana anggota hadir? Hadir, Pak. Semua? Semua, Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi biasanya sebelum kita masuk atau sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka terlebih dahulu apa yang kita laksanakan? Berdoa. Siapa yang jujur, yang bisa membawa kita dalam doa? Siapa? Oh, silakan. Hai teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami sempurnakan melalui putra Tuhan Yesus bersama kami. Amin. Amin. Baik. Kita senang karena sudah kita berdoa. Masih semangat? Masih, Pak. Benar? Benar, Pak. Kalau itu terus semangat dulu. Terus semangat. Terus semangat. Baik, terima kasih. Banyak jujur. Baik, anak-anak kami, materi kita pada hari ini adalah tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Anak-anak kami pasti bertanya-tanya apa itu konsep dasar dan kecerdasan artifisial. Wajar saja kalau masih belum kita tahu, pasti kita akan bertanya, ya kan? Ya, Pak. Bagaimana yang dikatakan itu kecerdasan artifisial, ya kan? Ya, Pak. Karena masih belum kita belajar, maka kita tidak akan mengenalnya, ya kan? Kecerdasan artifisial ini adalah yaitu teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir, yaitu dengan melaksanakan tugas seperti manusia. Teknologi, ingat itu bahwa teknologi yang berpikir seperti manusia, ya kan? Berarti bagaimana yang dikatakan dengan teknologi itu? Dia itu berbentuk apa sih dengan teknologi itu? Teknologi canggih. Ada contoh-contohnya tentang teknologi, seperti kita tahu seperti robot, ya kan? Ada itu robot penyapu lantai, ada robot yang bekerja, ada robot sebagai satpam, ada robot penyapu lantai di rumah, ya kan? Itu termasuk canggih. Itu kecerdasan. Dia itu bekerja dengan menggunakan pola atau data atau program. Beda dengan manusia. Kalau manusia dia itu bekerja atau berpikir dengan menggunakan otak. Kalau teknologi tadi tidak menggunakan pola data atau program. Itu adalah kecerdasan artifisial atau AI, ya kan? Ya, Pak. Bedanya manusia dengan AI ini, manusia tadi menggunakan otak dan dia AI atau teknologi menggunakan pola atau program. Itu salah satu adalah kecerdasan artifisial.
yaitu belajar dari data dan membuat keputusan. Bisa belajar dari data dia, belajar dari wajah, belajar dari suara kita. Coba Google Assistant ya kan? Seandainya kita bertanya tentang Google Assistant, dia bisa menjawab dengan bahasanya sendiri juga. Belajar dari data dia, belajar dari suara kita dia. Contoh, kalau kita ada yang kurang kita mengerti tentang bahasa-bahasa, mungkin bahasa asing ya kan? Kita gunakan Google Assistant. Nah, kita mempunyai tujuan dari definisi kecerdasan AI tadi dan mengidentifikasi karakteristik utama AI dan cara kerja AI. Sudah tahu cara kerja AI tadi, dia itu bekerja menggunakan data, pola dan program. Itu adalah cara kerja AI. Ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, AI ini dengan teknologi bisa menggunakan aplikasi seperti siapa yang sudah pernah menonton YouTube. YouTube direkomendasikan kepada kita menontonnya, bahkan pun tampil di layar HP kita atau di beranda kita yang masih belum kita tahu, yang belum pernah kita tonton. Kenapa? Agar kita itu diajak untuk menonton, ya kan? Ada lagi Google Maps. Google Maps itu memberitahu kita jalan yang macet dan jalan yang lebih cepat, dan memberitahu kita kalau memang ada lalu lintas, ya kan? Itu adalah tentang aplikasi-aplikasi. Ada lagi robot mobil pintar. Kenapa mobil pintar? Dia itu bisa memarkir diri sendiri. Parkir diri sendiri. Itu adalah mobil pintar. Tentang AI itu berhenti sendiri tanpa ada orang. Tapi itu dengan menggunakan program. Itu cara kerjanya. Ada lagi, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini ada bisa gunakan AI ini baik di rumah, di sekolah, di jalan, ya kan? Kalau di rumah ada itu robot penyapu lantai, bisa lantai tanpa disuruh dia, tapi dia hanya dengan program sapu lantai seperti manusia sapu. Ada juga yang bekerja. Ada lagi di sekolah, contoh itu adalah di sekolah bisa digunakan aplikasi aplikasi yang sering digunakan di sekolah ini adalah yaitu aplikasi Translate, Google Translate, ya kan? Yang artinya itu adalah menerjemahkan bahasa asing, ya kan? Nah, juga di jalan tadi, seperti yang saya katakan tadi, itu Google Maps dan mobil pintar. Coba lihat video ini. Apakah ini termasuk manusia atau bagaimana? Menurut penglihatan kalian, ini manusia atau apa? Ini dia bekerja dengan AI atau teknologi. Dia bisa bekerja dengan program atau data atau pola.
dia bisa bekerja seperti manusia. Beda dengan yang manusia tadi, bekerja dengan menggunakan otak atau berpikir dengan menggunakan otak. Dia berpikir menggunakan adalah data atau program. Begitulah teknologi dengan AI ini canggih. Ada lagi di HP. Siapa yang sudah pernah pegang HP? Siapa yang sudah pernah pegang HP? Yang sudah pernah pegang HP? Yang sudah berfoto dengan HP? Saya tanya dulu. Setelah kamu berfoto dengan HP, apa yang kau lihat di HP? Wajah kamu atau wajah orang lain? Wajah kita itu contohnya bergaya selfie. Biasanya di TikTok, kan? Ada. Sudah pernah main TikTok? Siapa yang sudah pernah? Apa yang sering kamu lakukan di TikTok? Gaya dia kan? Berbeda-beda. Itu HP, dia bisa mempercantik wajah kita di kamera HP. Bisa kan? Bisa, Pak. Menyesuaikan pun cahaya pada HP. Selain kita berfoto. Dan bisa pun kita kasih di belakang HP itu mungkin ada gunung, ada pohon besar, ada laut, ya kan? Ya, Pak. Sudah pernah itu? Sudah. Kadang orang-orang kalau kita melihat ada nanti kita pikir orang yang jahat, padahal bukan gaya yang untuk berfoto, ya kan? Banyak gaya, ya kan? Tapi itu adalah program AI, ya kan? Beda dengan pola tadi. Kalau pola tadi beda sama data. Kalau data seperti Google Translate tadi, dia belajar dari data. Mungkin kita kasih apa yang kita kasih sama dia pertanyaan, maka bisa dijawab. Kalau suara kita bertanya, maka suara dijawabnya juga. Kalau tulisan, maka tulisan juga dijawab. Anak-anak kami, bagi yang punya HP, kalau ada soal-soal atau mata pelajaran yang kurang mengerti, itu bisa ditanya pada Google Translate, ya kan? Google Assistant. Google Assistant itu juga bisa menjawab pertanyaan kita. Itu adalah keahlian AI ini. Kalau kita sudah belajar AI ini, maka yakin saya anak-anak kami bisa tahu apa itu definisi AI dalam bahasa sederhana atau bahasa sendiri. Bisa kan? Bisa kan? Dan bisa tahu cara kerja AI. Bisa kan? Baik, oleh karena itu kita akan buat kelompok untuk mengerjakan soal. Boleh? Boleh, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tapi kita kerjakan soal? Setuju? Baik, sekarang saya hitung ya. 1, 2. bagian 1 berkumpul di sini, 2 di sini, 3 di sini. Baik, dengarkan, perhatikan dan dengarkan. Di sini ada nama aplikasi dan saya kasih setiap kelompok. Dan di sini nanti ada pertanyaan. Pengertian dari aplikasi yang saya bacakan nanti, seandainya kelompok tahu, maka ketuanya dan berikan apa nama aplikasi yang saya pakai. Contohnya ini Google Translate.
Ya kan? Mengerti? Mengerti, Pak. Baik, kita coba ya dulu ini. Awal-awal ini. Ini nama aplikasinya. Dan saya akan baca nanti berebut setiap kelompok. Bersedia? Bersedia, Pak. Siap? Siap, Pak. Saya baca perintah. Bisa memberi peringatan saat bahaya di jalan. Tidak ada. Bisa menjawab pertanyaan, memutar musik atau mengingat jadwal. Kelompok 1, Pak. Ya. Google Assistant. Google Assistant. Sudah? Lanjut. Memberikan rute tercepat dan informasi lalu lintas. Oke. Google Translate. Yang lain? Ya. Ya. Google Maps. Google Map. Itu Google Map. Itu memberikan rute tercepat dan informasi lalu lintas. Sudah? Menerjemahkan bahasa. Kelompok 2, Pak. Oke. Google Translate. Google Translate. Selanjutnya, bisa menjawab pertanyaan, memutar musik atau mengingat jadwal. Ada? Oke. Google Assistant. Google Assistant. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah bisa menjawab. Mudah-mudahan tugas kelompok ini nanti bisa kita jawab, ya kan? Sekarang ada tugas kelompok. Di sini definisi AI, karakteristik AI, dan penggunaan AI di sekitar kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dijawab. Ini soalnya. Ini soal. Dijawab ya. Berarti siapa yang cepat, dia itu sudah paham. Dia tadi waktu penjelasan selalu fokus. Kelompok 3, kita kasih nama kelompok atau bagaimana? Mau kasih nama kelompok? Mau dikasih nama kelompoknya? Mau? Apa nama kelompok Anda yang kalian mau? Suka damai. Nama kelompok Anda yang kalian mau? Setia kawan. Nama kelompok Anda yang kalian mau? Suka maju. Oke, tepuk tangan. Ini adalah suka maju, suka setia kawan, suka damai, setia kawan, dan suka maju. Satu persatu setiap kelompok untuk membacakan hasil kelompoknya. Yang pertama adalah dibacakan oleh kelompok suka damai. Kepada kelompok suka damai, silakan maju ke depan. Silakan kelompok setia kawan dan suka maju, silakan saksikan hasil dari kelompok suka damai. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami
Betul, tepuk tangan buat kelompok sepeda naik. Sejakawan silakan ke depan. Kelompok setia kawan. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami semua. 1. Definisi AI. AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. 2. Oke, tepuk tangan buat sejakawan. Kelompok sejakawan. Sekarang dipersilakan kelompok suka maju. Baik teman-teman, mari kami akan membacakan hasil diskusi. Hasil kelompok kami suka maju. Definisi AI. AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Karakter AI bisa belajar dari kata, machine learning, mampu mengenali pola dan membuat prediksi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok suka maju. Baik. Setelah kita sudah sampai semua, baik kelompok suka maju, suka damai, dan setia kawan, itu semua jawaban Anda adalah benar. Maka kita ambil keputusannya atau kesimpulannya bahwa itu adalah kecerdasan AI itu adalah mengambil satu keputusan bahwa AI adalah bekerja dengan menggunakan program, pola dan data, sedangkan manusia adalah bekerja menggunakan otak. Itu adalah teknologi yang berpikir seperti manusia atau mesin yang berpikir seperti manusia. Itu adalah tentang teknologi AI. Maka dengan itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini anak-anak. Lain kali atau minggu depan kita akan melanjutkan. Terima kasih. Yau Salam.